Halo semuanya, namaku Rani. Usiaku waktu itu masih 29 tahun. Dan aku kira aku sudah punya segalanya. Suami yang perhatian, sahabat yang selalu ada untukku, dan keluarga kecil yang terlihat sempurna di mata orang lain. Tapi siapa sangka, di balik semua kebahagiaan itu, ada luka yang begitu dalam menantiku. Kalau kalian melihatku dari luar, mungkin kalian akan berpikir hidupku berjalan mulus. Aku sering terlihat rapi saat berangkat kerja, senyumku tidak pernah absen di acara keluarga, dan rumahku tampak tenang dari luar. Orang-orang bilang aku beruntung, punya suami mapan, pernikahan bahagia, sahabat dekat, dan keluarga yang harmonis. Tapi, kalian tahu, apa yang terlihat dari luar seringkali hanya setengah dari kenyataan. Aku ingin kalian mengenalku lebih jauh dari awal, sebelum semua ini terjadi. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini untuk mendengarkan cerita-ceritaku lagi. Dan komen kalian mendengarkan cerita ini dari kota apa ya? Yuk kita lanjut ceritanya. Aku lahir dari keluarga sederhana. Ayahku seorang pegawai negeri di kantor kecamatan, seorang pria dengan prinsip yang teguh. Baginya, hidup harus dijalani dengan disiplin, dengan aturan yang jelas, dan dengan hati yang bersih. Ayah bukan tipe orang yang banyak bicara, tapi setiap kalimatnya selalu berat dan dalam. Aku ingat betul, saat aku kecil ia pernah berkata, "Ran, dalam hidup, kita mungkin tidak bisa memilih lahir dari keluarga kaya atau miskin. Tapi kita selalu bisa memilih untuk hidup dengan jujur." Kata-kata itu melekat padaku sampai hari ini. Ibuku seorang ibu rumah tangga. Perempuan lembut yang selalu sibuk di dapur menyiapkan makanan hangat untuk keluarganya. Dari ibuku, aku belajar tentang kesabaran. Ia tidak pernah marah meski keadaan sulit. Bahkan ketika keuangan keluarga pas-pasan, ia selalu menemukan cara agar kami bisa tetap makan enak. Dengan kreativitasnya, sisa sayur bisa disulap menjadi hidangan baru. Nasi keras bisa dijadikan nasi goreng yang harum. Aku juga punya seorang adik laki-laki bernama Raka. Kami sering bertengkar, saling ejek, saling rebut mainan. Tapi sebenarnya aku tahu dia menyayangiku. Pernah suatu kali aku pulang sekolah menangis karena dibully teman-teman. Raka kecil yang waktu itu baru kelas 3 SD berani menghadapi anak-anak itu. "Jangan ganggu kakakku," katanya lantang. Meski akhirnya dia juga ikut menangus karena kalah jumlah. Keberaniannya membuatku merasa punya pelindung kecil di rumah. Masa kecilku penuh dengan kehangatan keluarga. Aku tumbuh dengan rasa aman, dengan keyakinan bahwa keluarga adalah tempat paling nyaman di dunia. Di SMP, aku bertemu dengan seseorang yang kelak sangat penting dalam hidupku, Sinta. Ia gadis baru yang pindah sekolah di tengah semester. Rambutnya lurus, sebahu, matanya bulat, senyumnya ramah. Sejak pertama kali ia duduk di sebelahku, aku merasa cocok dengannya. Sinta orangnya ceria, selalu punya cerita untuk dibagikan. Kami cepat akrab. Pulang sekolah, kami sering berjalan kaki bersama. Kadang mampir ke warung untuk membeli es lilin. Kadang duduk di pinggir jalan hanya untuk ngobrol. Sinta bercerita tentang keluarganya yang sering bertengkar. "Aku suka iri sama kamu, Ran. Keluargamu hangat sekali. Rumahku kadang terasa dingin," katanya suatu sore. Aku menggenggam tangannya. Tidak tahu harus berkata apa. Dari situlah aku tahu aku ingin selalu ada untuknya. Persahabatan kami semakin erat di SMA. Kami sering belajar bersama, saling tukar catatan, bahkan saling curhat tentang cowok-cowok yang kami sukai. Sinta selalu jadi pusat perhatian di kelas. Ia supel, mudah berteman dengan siapa saja. Sementara aku lebih pendiam. Tapi mungkin itulah sebabnya kami cocok. Ia pelangi yang berwarna-warni, aku langit sore yang tenang. Di SMA kami punya banyak kenangan. Dari ikut lomba mading, nongkrong di kantin, hingga tidur bareng saat mengerjakan tugas semalaman. Aku benar-benar merasa punya saudara perempuan yang selalu ada untukku. Setelah lulus SMA, aku melanjutkan kuliah di jurusan manajemen. Sementara Sinta mengambil jurusan komunikasi di kampus lain. Meski berbeda kampus, kami tetap sering bertemu.
Sinta sering main ke kosanku, membawakanku makanan, dan kami mengobrol sampai larut. Di kampus kehidupanku berubah. Aku bertemu banyak orang baru, dosen yang keras, tugas-tugas yang menumpuk. Aku juga mulai bekerja paruh waktu di perpustakaan kampus untuk menambah uang jajan. Di sanalah takdir mempertemukanku dengan seorang pria yang kelak mengubah hidupku, Ardi. Ardi anak jurusan teknik. Perkenalan kami sederhana. Ia datang ke perpustakaan mencari buku statistik. "Mbak, rak statistik terapan di mana ya?" tanyanya dengan sopan. Aku menunjukkan arah. Hanya itu. Tapi beberapa hari kemudian ia datang lagi. Kali ini menanyakan cara memperpanjang pinjaman buku. Dari obrolan kecil itu aku tahu ia bukan orang yang sok tahu. Ia mau bertanya jika tidak paham. Dan itu membuatku terimpresi. Pertemuan-pertemuan singkat itu semakin sering. Kami mulai saling sapa di kantin, di halte, atau di lorong kampus. Kadang kami berbincang tentang kuliah, kadang tentang hobi. Dari situlah aku tahu Ardi suka membaca buku motivasi. Ia menertawakan dirinya sendiri. Katanya semangatnya hanya bertahan 3 hari setelah membaca buku. Aku tertawa, merasa nyaman dengannya. Waktu berjalan, Ardi mulai sering menemaniku. Kadang ia membawakan roti isi, kadang sekedar menawarkan tumpangan pulang jika hujan. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda, dan aku tahu, aku mulai menyukainya. Tidak lama kemudian, Ardi menyatakan perasaannya. Malam itu kami duduk di taman kampus setelah acara kecil. Lampu jalan redup, angin malam berhembus lembut. "Ran, aku tahu ini mendadak, tapi aku suka kamu. Aku ingin kita lebih dari sekedar teman." Aku terdiam. Jantungku berdebar, tapi aku tahu. Aku juga menyukainya. "Aku juga nyaman sama kamu," jawabku pelan. Senyum Ardi malam itu masih kuingat sampai sekarang. Hubungan kami berjalan indah. Ardi sosok yang sabar, perhatian, dan tidak pernah membuatku merasa kecil. Ia sering menemaniku belajar, membantu memahami materi, bahkan menemaniku ke rumah saat libur kuliah. Ayah dan ibu menyukainya. Ayah sempat menguji dengan pertanyaan-pertanyaan serius, tapi Ardi menjawab dengan tenang. Dari situ aku tahu, ia serius denganku. Sinta juga tahu tentang hubunganku dengan Ardi. Ia mendukungku, bahkan sering ikut nongkrong bersama kami. Aku merasa beruntung, punya pacar yang baik, sahabat yang mendukung, dan keluarga yang harmonis. Hidupku terasa sempurna. Setelah lulus kuliah, Ardi melamarku. Ia datang ke rumah dengan keluarganya. Aku ingat betul, ibuku menyiapkan hidangan terbaiknya, ayahku duduk dengan wajah tenang tapi jelas penuh haru. Ardi menyatakan niatnya dengan mantap. Ia ingin menikahiku, membangun keluarga bersamaku. Air mataku jatuh. Aku tahu inilah awal baru dalam hidupku. Pernikahan kami sederhana, diadakan di aula kecil dekat rumah. Aku memakai kebaya putih, Ardi dengan jas hitamnya. Semua keluarga hadir dan tentu saja Sinta. Ia bahkan menjadi orang yang paling sibuk membantuku. Ia mendampingi sejak fitting kebaya, memilih dekorasi, hingga menenangkan ketika aku gugup. Aku merasa lengkap. Hari-hari di awal pernikahan terasa seperti mimpi indah. Rumah kecil kami di pinggiran kota jadi istana sederhana. Aku ingat betul hari pertama kami pindah. Aku sibuk menata rak buku, sementara Ardi memasang gorden dengan tangannya sendiri. Pekerjaan itu sepele, tapi saat aku melihat wajahnya yang penuh semangat, aku merasa seperti sedang membangun dunia baru bersama. Ardi punya kebiasaan kecil yang membuatku tersenyum. Setiap kali pulang kerja, ia selalu membuka pintu dengan sapaan yang sama. "Ran, aku pulang." Dengan nada ceria. Kadang ia membawakan jajanan kecil dari jalan pulang, pisang goreng, martabak, atau sekedar minuman dingin. Katanya ia tidak ingin datang dengan tangan kosong. Kami punya rutinitas sederhana. Setiap malam sebelum tidur, kami suka duduk di ruang tamu sambil minum teh. Aku bercerita tentang pekerjaanku di kantor konsultan. Ardi bercerita tentang proyek di lapangan. Kadang ia lelah, tapi selalu berusaha mendengarkan. Kadang aku kesel dengan klien. Ia menenangkanku dengan kata-kata singkat.
Malam-malam itu membuatku yakin bahwa rumah tangga kami akan kuat menghadapi apapun. Sinta juga sering datang berkunjung. Ia seperti bagian dari keluarga kami. Aku ingat ia membantu memilih tirai, bahkan ikut memilih warna cat ruang tamu. Biar nggak terlalu pucat, kasih aksen biru, katanya sambil menunjuk dinding. Aku percaya padanya, dan memang hasilnya bagus. Kadang saat aku sibuk di dapur, Sinta duduk di ruang tamu ngobrol dengan Ardi. Mereka membicarakan hal-hal ringan, seperti film terbaru atau berita di TV. Aku tidak pernah khawatir, karena bagiku Sinta adalah saudara. Aku selalu menganggapnya bagian dari hidupku, sama seperti aku percaya sepenuhnya pada Ardi. Momen-momen kecil sering membuatku tersentuh. Seperti suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara hujan deras. Ardi bangun lebih dulu, memastikan semua jendela tertutup rapat agar aku tidak kedinginan. Atau saat aku sakit flu, ia membawakan sup hangat dan memaksaku minum obat meski aku menolak. "Aku nggak suka rasa obatnya, Mas," kataku manja. Ia hanya tersenyum. Lebih baik nggak suka sebentar daripada sakit lama. Kadang aku berpikir, mungkin inilah definisi kebahagiaan. Bukan rumah besar atau harta berlimpah, tapi rasa aman dan cinta yang tulus dari orang yang memilih kita setiap hari. Aku juga sering flashback ke masa pacaran kami. Aku ingat saat Ardi pertama kali menjemputku dengan motornya. Helm yang ia pinjamkan agak longgar, membuatku harus memeganginya dengan kedua tangan. "Gak apa-apa Ran, peluk aja kalau takut jatuh," katanya bercanda. Aku malu, tapi akhirnya memang memeluknya erat-erat. Momen itu sederhana, tapi bagiku terasa begitu intim. Atau saat ulang tahunku yang ke-23, Ardi tidak memberiku hadiah mahal. Ia hanya menuliskan sebuah surat tangan panjang berisi alasan kenapa ia bersyukur mengenalku. "Aku bukan orang sempurna, Ran. Tapi kalau aku bersamamu, aku ingin berusaha jadi versi terbaik dari diriku," tulisnya. Aku menangis saat membaca surat itu, merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Kenangan-kenangan indah itu sering membuatku tidak percaya ketika perubahan mulai terjadi. Ketika Ardi mulai sering lembur, aku mencoba mengingat semua kebaikan masa lalu. Mungkin aku yang terlalu sensitif, pikirku. Aku mencoba menolak kecurigaan, karena aku tidak ingin menghancurkan bayangan pernikahan sempurna yang sudah kupegang erat. Tapi tetap saja, ada hal-hal kecil yang tidak bisa aku abaikan. Senyum Ardi yang mulai berkurang, tatapan matanya yang sering kosong, dan ponsel yang selalu ia bawa kemanapun. Semua itu membuatku gelisah. Aku sering berdialog dengan diriku sendiri. Apa aku sudah tidak menarik lagi? Apa aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku? Apa aku kurang memperhatikan dia? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku. Aku merasa bersalah, seolah-olah aku yang salah. Padahal aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di satu sisi, aku masih sangat mencintai Ardi. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya fase. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa menolak perasaan bahwa sesuatu sedang berubah. Sesuatu yang perlahan tapi pasti akan merobek kebahagiaan yang kuanggap abadi. Dan di sanalah, tanpa kusadari, badai besar mulai mendekat. Aku masih ingat jelas, hari itu adalah malam Jumat. Ardi pulang lebih larut dari biasanya. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam, dan aku sudah menunggu sejak sore dengan hidangan yang kini dingin di meja. Dulu, ia selalu memberi kabar kalau terlambat, tapi kali ini tidak. Aku mencoba menghubunginya, tapi pesanku hanya centang 2 tanpa balasan. Begitu pintu terbuka, aku melihat wajahnya lelah. Ia hanya berkata singkat, "Maaf, ada rapat panjang," lalu masuk kamar tanpa menyentuh makanan. Aku menatap punggungnya yang menjauh, lalu menatap meja makan yang sepi. Hatiku seperti diremas. Hari demi hari, perubahan itu makin terasa. Ia mulai sering menatap ponselnya, bahkan saat kami sedang bersama. Kalau aku mendekat, ia buru-buru mengunci layar. Kadang ia tersenyum kecil saat membaca pesan, tapi bukan padaku. Aku pura-pura tidak melihat, tapi sebenarnya hatiku berteriak. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, akhir-akhir ini kamu sering sibuk banget ya? Ada apa di kantor?" Tanyaku hati-hati. Ia menoleh sekilas, lalu menjawab, "Ya begitulah Ran, banyak proyek, banyak kerjaan." Jawabannya singkat, tanpa detail.
Aku tahu, itu bukan jawaban sebenarnya. Aku mencoba menceritakan kegelisahanku pada Sinta. Malam itu ia datang ke rumah dengan wajah ceria seperti biasa. Kami duduk di ruang tamu. Aku menuangkan teh, lalu bercerita. Sin, aku merasa Ardi berubah. Dia sering pulang larut, sering sibuk dengan ponselnya. Aku takut ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sinta mendengarkan dengan wajah serius, lalu menggenggam tanganku. Ran, jangan terlalu mikir. Mungkin dia memang sibuk kerja. Jangan sampai rasa curiga bikin hubungan kalian renggang. Katanya lembut. Aku mengangguk, mencoba percaya. Lagi pula, ini Sinta, sahabatku. Aku yakin ia ingin yang terbaik untukku. Tapi anehnya, kata-kata itu bukannya menenangkan, malah membuatku semakin resah. Ada sesuatu yang terasa janggal, tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Aku mulai memperhatikan lebih detail. Aku mencatat jam berapa Ardi pulang, alasan yang ia berikan, bahkan baju apa yang ia kenakan. Kadang ada bau parfum asing di bajunya, bukan parfumku. Kadang ada nota makan malam dari restoran mahal yang jelas bukan tempat biasa ia makan bersama rekan kerja. Pernah suatu kali, aku mencoba meminjam ponselnya. Mas, aku mau pinjam HP sebentar, baterai HP-ku habis, kataku. Ia tampak kaget, lalu buru-buru menyerahkan dengan wajah gugup. Tapi anehnya, semua aplikasi pesan sudah kosong, seolah-olah baru saja ia hapus. Hatiku makin hancur. Malam-malamku dipenuhi kegelisahan. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku sering terbangun dan melihat Ardi tidak ada di tempat tidur. Ternyata ia sedang di balkon berbicara pelan lewat telepon. Kalau aku muncul, ia langsung menutup telepon dan berkata, bahas kerjaan. Tapi aku tahu, itu bukan intonasi bicara dengan rekan kerja. Itu intonasi penuh kehangatan yang dulu hanya untukku. Puncaknya terjadi suatu malam. Ardi sedang mandi dan ia meninggalkan laptopnya terbuka di ruang tamu. Aku ragu sejenak, tapi asa penasaranku lebih kuat. Dengan tangan gemetar, aku membuka emailnya. Mataku langsung tertuju pada sebuah email dengan subjek, "Terima kasih untuk kemarin." Aku membukanya dan isi email itu membuat jantungku berhenti sejenak. Kalimat manis, penuh perhatian, ada panggilan sayang, dan ditutup dengan emotikon hati. Yang lebih menghancurkan adalah nama pengirimnya. Sinta. Aku terdiam lama. Tubuhku gemetar hebat. Rasanya dunia runtuh. Sahabatku, orang yang kuanggap saudara, orang yang selalu ada di sisiku, ternyata dia. Air mataku jatuh deras. Aku buru-buru menutup laptop itu, masuk ke kamar, lalu menangis sejadi-jadinya. Aku tidak percaya. Aku harap aku salah lihat. Aku harap itu hanya mimpi buruk. Tapi nyatanya tidak. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan bukti lain. Malam itu, Ardi tertidur pulas. Ponselnya terletak di meja. Dengan tangan gemetar, aku mencoba membuka kuncinya. Entah bagaimana pola kuncinya berhasil kubuka. Pesan terakhir di WhatsApp masih terbuka. Dari Sinta. Aku senang banget bisa ketemu kamu lagi hari ini. Rasanya gak pengen pulang. Aku hampir pingsan. Chat mereka panjang, penuh rayuan, penuh rencana untuk bertemu diam-diam. Bahkan ada foto mereka berdua di sebuah restoran. Senyum Ardi, senyum yang dulu hanya untukku, kini ia berikan pada sahabatku. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Malam itu aku menangis keras, membangunkan Ardi. Mas, apa ini? Jelaskan sama aku. Aku menunjuk ponselnya dengan tangan bergemetar. Ardi kaget, wajahnya pucat. Ia mencoba meraih ponselnya, tapi aku menahannya. Jawab aku, Mas. Kenapa kamu bisa kayak gini? Kenapa sama Sinta? Ia terdiam lama, menunduk, tidak berani menatapku. Air mataku jatuh deras. Aku ini istrimu, Mas. Aku ini orang yang selalu percaya sama kamu. Kenapa harus sahabatku sendiri? Akhirnya, dengan suara pelan ia berkata, Aku minta maaf, Ran. Aku gak maksud bikin kamu sakit. Tapi aku jatuh hati sama Sinta. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk jantungku berkali-kali.
Tubuhku lemas. Aku hampir jatuh. Aku tidak percaya telingaku. Malam itu, rumah kami penuh dengan tangis, teriakan, dan penyesalan. Aku merasa dikhianati 2 kali. Dari suami yang kucintai, dan dari sahabat yang kuanggap saudara. Aku menatap Ardi lama. Aku ingin berteriak, ingin menamparnya, ingin membencinya. Tapi yang keluar hanya tangisan. Kenapa harus dia? Kenapa Sinta? Apa aku kurang? Apa aku gak cukup buat kamu? Ardi tidak menjawab. Ia hanya diam, wajahnya penuh rasa bersalah. Dan malam itulah, untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku benar-benar runtuh. Malam ketika semua terbongkar itu seperti badai yang merobek atap rumahku. Aku menangis, berteriak, menanyakan alasan, tapi jawabannya hanya diam atau permintaan maaf yang tidak berarti. Hatiku hancur berkeping-keping. Hari-hari setelahnya adalah neraka bagiku. Aku masih coba berbicara pada Ardi. Mas, kita bisa perbaiki ini kan? Katakan saja ini hanya kesalahan sesaat, pintaku suatu malam. Tapi ia menatapku dengan mata sayu dan berkata, Ran, aku tidak bisa membohongi hatiku. Aku ingin menamparnya. Aku ingin mengguncangnya dan berteriak bahwa ia bodoh, bahwa ia buta. Tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa menangis. Sejak malam itu, rumah kami berubah menjadi medan perang. Setiap pertemuan berakhir dengan pertengkaran. Aku menuduh, ia membela diri. Aku menangis, ia menghindar. Apa kamu lupa janji di depan Tuhan, Mas? Tanyaku dengan suara bergetar. Ran, aku juga manusia. Aku jatuh hati. Aku tidak bisa mengendalikannya. Jawabnya. Kalimat itu seperti racun. Aku ingin berteriak. Cinta itu pilihan, bukan jatuh tanpa sengaja. Tapi percuma. Ardi sudah tidak lagi berada di sisiku. Hatinya sudah berpindah, meski tubuhnya masih ada di rumah yang sama. Tidak lama, keluargaku tahu. Aku pulang ke rumah orang tuaku dengan mata bengkak. Ibuku langsung memelukku. Rani, ada apa? Tanyanya dengan cemas. Aku hanya bisa menangis di pelukannya. Ayah mendengarkan ceritaku dengan wajah tegang. Jadi benar, Ardi selingkuh dengan sahabatmu? Tanyanya. Aku mengangguk. Ayah mengepalkan tangan. Matanya penuh amarah. Kalau bukan karena menghormati pernikahanmu, sudah dari dulu aku seret dia ke sini. Aku menangis lagi. Bukan hanya karena sakit, tapi juga karena malu. Malu pada orang tuaku. Malu pada tetangga. Malu pada dunia. Suatu hari, keluarga Ardi datang ke rumah. Ibunya menunduk, tidak bisa menatap mataku. Maafkan Ardi, Nak. Kami tidak menyangka ia akan seperti ini, katanya pelan. Aku hanya terdiam. Aku ingin mengatakan bahwa maaf mereka tidak akan mengembalikan hatiku yang hancur. Aku ingin bertanya, kenapa anakmu tega? Tapi aku tidak sanggup. Ardi sendiri duduk di sebelahnya, wajahnya tanpa ekspresi. Ia tidak lagi berusaha membujukku. Ia hanya diam, seolah menunggu keputusan. Akhirnya hari itu datang. Ardi pulang membawa sebuah map coklat. Dengan suara datar ia berkata, Ran, aku rasa ini yang terbaik. Aku sudah bicara dengan Sinta. Kami ingin menikah. Lebih baik kita akhiri sampai di sini. Tanganku gemetar saat menerima map itu. Isinya surat perceraian. Aku menatap wajah Ardi, mencari seujil rasa cinta yang dulu pernah ada. Tapi yang kutemukan hanya kekosongan. Jadi ini akhir semua perjuangan kita. Semua janji, semua mimpi. Tanyaku. Ardi menunduk. Maafkan aku. Aku ingin menolak. Aku ingin berteriak. Tapi di dalam hati kecilku, aku tahu aku sudah kalah. Dengan air mata jatuh tanpa henti,
Aku menandatangani surat itu. Tangan ini gemetar, tapi tintanya menempel jelas di atas kertas. Seakan-akan aku sedang menandatangani akhir dari sebuah buku yang dulu penuh warna. Kabar perceraian kami cepat menyebar. Tetangga mulai berbisik-bisik. Teman-teman kantor menatapku dengan iba. "Kasihan ya, baru menikah sebentar, sudah cerai." Begitu kira-kira yang mereka bicarakan di belakangku. Aku benci tatapan itu. Tatapan kasihan, tatapan meremehkan. Seolah-olah aku korban yang patut dikasihani, bukan perempuan yang masih punya harga diri. Aku mulai jarang keluar rumah. Aku takut mendengar bisikan orang. Aku takut ditanya, "Kenapa cerai?" Karena aku tidak sanggup menjawabnya tanpa air mata. Hari sidang perceraian adalah hari yang paling menyakitkan dalam hidupku. Aku duduk di ruang pengadilan, mengenakan pakaian sederhana. Ardi duduk beberapa kursi di sebelahku. Kami tidak saling menatap. Hakim bertanya, "Apakah kedua belah pihak sudah sepakat bercerai?" Ardi menjawab mantap, "Iya." Aku terdiam lama, lalu akhirnya berkata lirih, "Iya." Air mataku jatuh di hadapan semua orang. Rasanya seperti seluruh dunia menonton kehancuranku. Ketukan palu hakim mengakhiri pernikahan kami. Dalam sekejap, aku bukan lagi istri Ardi. Aku kembali menjadi Rani, perempuan yang sendirian, yang dikhianati, yang kehilangan segalanya. Sepulang dari pengadilan, aku masuk ke rumah orang tuaku. Aku menutup pintu kamar, lalu menangis sekeras-kerasnya. "Kenapa, Bu? Kenapa harus aku?" tanyaku sambil memeluk ibuku. Ibuku hanya bisa mengusap kepalaku. "Sabar, Nak. Hidup memang kadang kejam, tapi kamu tidak sendiri. Kami ada untukmu." Kata-kata itu menenangkan, tapi luka di hatiku terlalu dalam. Aku merasa kosong. Aku merasa kehilangan arah. Aku merasa hancur. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, menatap cincin kawinku. Aku memegangnya erat, lalu akhirnya melepasnya dari jariku. Aku menaruhnya di meja, lalu menutup wajah dengan kedua tanganku. Aku sadar, bab dalam hidupku bersama Ardi sudah berakhir. Tapi aku tidak tahu, apakah aku bisa memulai bab baru. Yang aku tahu, saat itu aku sedang berada di tengah-tengah kehancuran terbesar dalam hidupku. Hari-hari setelah perceraian adalah hari-hari paling gelap dalam hidupku. Aku merasa seperti berjalan di lorong panjang tanpa cahaya, tanpa arah, tanpa siapapun yang bisa kutemui di ujung jalan. Aku bangun setiap hari hanya untuk menangis. Bahkan sekedar membuka mata terasa menyakitkan. Karena begitu aku sadar, kenyataan menghantamku lagi. Aku bukan lagi seorang istri. Aku hanyalah perempuan yang ditinggalkan, dikhianati oleh dua orang yang paling kupercaya. Kamar yang kutempati di rumah orang tuaku terasa asing. Dulu, kamar itu adalah tempat aku belajar, tempat aku menulis diari remaja, tempat aku bermimpi tentang masa depan. Tapi kini dindingnya seakan menutup rapat, menghimpitku dengan kenangan-kenangan yang terasa menertawakan kebodohanku. Aku jarang keluar rumah. Setiap kali aku melangkah keluar pintu, aku merasa ada mata-mata yang memperhatikanku. Bisikan-bisikan tetangga terdengar jelas, meski mungkin sebenarnya hanya imajinasiku. "Kasihan ya, baru menikah sebentar, sudah cerai." Begitu kira-kira yang selalu terngiang-ngiang di belakangku. Aku benci tatapan itu. Tatapan kasihan, tatapan meremehkan. Seolah-olah aku korban yang patut dikasihani, bukan perempuan yang masih punya harga diri. Aku mulai jarang keluar rumah. Aku takut mendengar bisikan orang. Aku takut ditanya, "Kenapa cerai?" Karena aku tidak sanggup menjawabnya tanpa air mata. Hari sidang perceraian adalah hari yang paling menyakitkan dalam hidupku. Aku duduk di ruang pengadilan, mengenakan pakaian sederhana. Ardi duduk beberapa kursi di sebelahku. Kami tidak saling menatap.
Hakim bertanya, apakah kedua belah pihak sudah sepakat bercerai? Ardi menjawab mantap, iya. Aku terdiam lama, lalu akhirnya berkata lirih, iya. Air mataku jatuh di hadapan semua orang. Rasanya seperti seluruh dunia menonton kehancuranku. Ketukan palu hakim mengakhiri pernikahan kami. Dalam sekejap, aku bukan lagi istri Argi. Aku kembali menjadi Rani, perempuan yang sendirian, yang dikhianati, yang kehilangan segalanya. Sepulung dari pengadilan, aku masuk ke rumah orang tuaku. Aku menutup pintu kamar, lalu menangis sekeras-kerasnya. Kenapa, Bu? Kenapa harus aku? Tanyaku sambil memeluk ibuku. Ibuku hanya bisa mengusap kepalaku. Sabar, Nak. Hidup memang kadang kejam. Tapi kamu tidak sendiri. Kami ada untukmu. Kata-kata itu menenangkan. Tapi luka di hatiku terlalu dalam. Aku merasa kosong. Aku merasa kehilangan arah. Aku merasa hancur. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar menatap cincin kawinku. Aku memegangnya erat, lalu akhirnya melepasnya dari jariku. Aku menaruhnya di meja, lalu menutup wajah dengan kedua tanganku. Aku sadar, bab dalam hidupku bersama Ardi sudah berakhir. Tapi aku tidak tahu, apakah aku bisa memulai bab baru. Yang aku tahu, saat itu aku sedang berada di tengah-tengah kehancuran terbesar dalam hidupku. Hari-hari setelah perceraian adalah hari-hari paling gelap dalam hidupku. Aku merasa seperti berjalan di lorong panjang tanpa cahaya, tanpa arah, tanpa siapapun yang bisa kutemui di ujung jalan. Aku bangun setiap hari hanya untuk menangis. Bahkan sekedar membuka mata terasa menyakitkan. Karena begitu aku sadar, kenyataan menghantamku lagi. Aku bukan lagi seorang istri. Aku hanyalah perempuan yang ditinggalkan, dikhianati oleh dua orang yang paling kupercaya. Kamar yang kutempati di rumah orang tuaku terasa asing. Dulu, kamar itu adalah tempat aku belajar, tempat aku menulis diari remaja, tempat aku bermimpi tentang masa depan. Tapi kini, dindingnya seakan menutup rapat, menghimpitku dengan kenangan-kenangan yang terasa menertawakan kebodohanku. Aku jarang keluar rumah. Setiap kali aku melangkah keluar pintu, aku merasa ada mata-mata yang memperhatikanku. Bisikan-bisikan tetangga terdengar jelas, meski sebenarnya mungkin hanya imajinasiku. Kasihan ya, baru menikah, sudah cerai. Begitu kira-kira yang selalu terngiang di kepalaku. Suatu hari, aku memberanikan diri pergi ke warung untuk membeli kebutuhan kecil. Begitu masuk, aku melihat dua ibu-ibu berhenti bicara, lalu menatapku. Mereka tersenyum tipis, tapi aku bisa membaca isi hati mereka. Tatapan iba, tatapan ingin tahu, tatapan yang membuatku ingin lari. Aku segera membayar dan pulang, lalu menangis seharian di kamar. Aku benci merasa seperti korban. Aku benci menjadi bahan gosip. Aku benci menyandang status janda di usia yang baru 29 tahun. Kata itu menempel padaku seperti label yang tidak bisa kulepas. Aku berhenti bekerja untuk sementara. Aku tidak sanggup bertemu orang. Tidak sanggup menjawab pertanyaan basa-basi rekan kerja. Aku lebih memilih berdiam diri di kamar, menatap langit-langit, menunggu hari berlalu. Ibuku sering mencoba menghiburku. Ia masuk membawa makanan, duduk di sampingku, mengelus rambutku. "Makanlah, Nak. Jangan biarkan dirimu sakit," katanya. Aku mengangguk, tapi hanya menyentuh makanan sedikit. Ayahku tidak banyak bicara, tapi aku tahu ia marah, bukan padaku,
tapi pada keadaan. Suatu malam, aku mendengar ia berbicara pada ibuku di ruang tamu. Andai saja aku bisa menuntut mereka. Andai saja aku bisa melindungi Rani dari semua ini. Suaranya pecah. Aku menangis diam-diam di balik pintu. Malam hari adalah saat terberat. Aku sering terbangun dengan dada sesak, menangis tanpa suara. Aku teringat masa-masa ketika Ardi ada di sampingku, membelai rambutku sebelum tidur. Kini tempat itu kosong. Aku memeluk bantal, tapi bantal tidak bisa menjawab pelukanku. Kadang aku berdiri lama di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Apa aku sudah tidak menarik lagi? Apa aku kurang cantik? Apa aku terlalu membosankan? Tanyaku pada bayangan. Air mataku jatuh, membasahi pipi. Aku menyalahkan diriku sendiri, padahal aku tahu aku tidak bersalah. Ada malam-malam ketika aku berdiri di balkon menatap ke bawah. Angin malam berhembus dingin, dan aku sempat berpikir, apa gunanya aku hidup kalau semua ini hanya menyakitkan? Pikiran itu menakutkan, tapi juga terasa melegakan. Aku segera mundur, menutup pintu balkon rapat-rapat, lalu menangis keras. Meski ada orang tuaku, aku tetap merasa sendiri. Teman-teman lama perlahan menjauh. Ada yang sungkan menghubungiku. Ada yang tidak tahu harus berkata apa. Ada pula yang mungkin merasa aku sudah berbeda. Teleponku jarang berbunyi. Pesan masuk hanya dari beberapa teman dekat yang berusaha menghibur. Tapi aku sering tidak membalas. Sinta, ia lenyap dari hidupku. Tidak ada lagi kabar. Tidak ada lagi pesan. Aku tidak tahu apakah ia merasa bersalah atau justru bahagia dengan Ardi. Yang jelas, ia bukan lagi sahabatku. Kehilangan Sinta sama sakitnya dengan kehilangan Ardi. Aku sering menyalahkan diriku. Mungkin aku terlalu sibuk bekerja. Mungkin aku kurang perhatian. Mungkin aku terlalu cerewet. Pikiran itu berputar-putar di kepalaku, membuatku semakin terpuruk. Ibuku pernah berkata, "Jangan salahkan dirimu, Ran. Kesalahan ada pada mereka, bukan kamu." Tapi kata-kata itu sulit kuterima. Aku terbiasa menyalahkan diriku setiap kali sesuatu tidak berjalan baik. Tubuhku ikut melemah. Berat badanku turun drastis. Mataku cekung, wajahku pucat. Aku jarang makan, jarang mandi, bahkan jarang menyisir rambut. Aku kehilangan energi untuk melakukan hal-hal sederhana. Aku hanya ingin tidur, tapi tidur pun sulit datang. Suatu kali aku jatuh pingsan di dapur karena belum makan seharian. Ibuku panik, memanggil dokter. Setelah sadar, dokter berkata, "Kamu harus jaga kesehatan. Stres memang berat, tapi tubuhmu tidak boleh ikut hancur." Aku hanya tersenyum pahit. Bagaimana aku bisa sehat kalau hatiku sudah mati? Di tengah keterpurukan, aku masih mencoba berdoa. Aku sujud di sajadah, menangis, memohon pada Tuhan. Ya Allah, kenapa aku? Kenapa hidupku harus seperti ini? Aku sudah mencoba jadi istri yang baik. Aku sudah setia. Aku sudah berusaha. Kenapa aku tetap ditinggalkan? Air mataku membasahi sajadah. Aku merasa doaku tidak sampai. Aku merasa Tuhan pun menjauhiku. Aku sadar saat itu aku berada di titik nol. Aku tidak punya apa-apa lagi. Suami pergi, sahabat mengkhianati, harga diri hancur, masa depan kabur. Aku hanya punya diriku yang rapuh dan itu pun terasa tidak berguna. Aku tidak tahu bagaimana caranya melangkah lagi.
Aku hanya tahu aku sedang terjatuh di jurang paling dalam hidupku. Setelah berbulan-bulan hidup dalam kegelapan, akhirnya aku mulai mendengar bisikan kecil dalam diriku. "Rani, kamu tidak bisa terus begini." Suara itu pelan, hampir tak terdengar, tapi cukup membuatku membuka mata sedikit lebih besar dari biasanya. Awalnya kebangkitan itu tidak datang dalam bentuk besar. Ia datang dalam hal-hal kecil. Seperti pagi itu ketika ibuku menarik tirai kamarku, membiarkan cahaya matahari masuk. "Ran, lihatlah matahari. Dia tetap terbit meski malam-malammu gelap," katanya. Aku hanya menatap cahaya yang masuk, lalu mengangguk pelan. Langkah pertamaku untuk bangkit adalah keluar dari kamar. Sesederhana itu. Setelah berhari-hari mengurung diri, aku memutuskan untuk duduk di teras rumah. Aku melihat anak-anak tetangga berlari-lari, mendengar suara penjual sayur lewat, merasakan angin pagi. Sesuatu yang dulu biasa, kini terasa luar biasa. Aku menutup mata, menarik nafas panjang, dan untuk pertama kalinya aku merasa sedikit lebih ringan. Aku juga mulai menulis lagi. Dulu aku suka menulis diari, tapi kebiasaan itu hilang sejak menikah. Kini, aku mengambil buku catatan lama dan mulai menuliskan semua rasa sakitku. Hal-hal yang tidak bisa kuucapkan, kutulis. Halaman pertamaku penuh dengan tangisan, tintanya buram karena air mata. Tapi semakin banyak aku menulis, semakin terasa beban di dadaku berkurang. Aku menulis tentang kemarahan, tentang rasa dikhianati, tentang betapa kosongnya aku. Tapi aku juga menulis tentang hal-hal kecil yang membuatku bertahan, senyum ibuku, teh hangat di pagi hari, pelukan adikku. Keluargaku adalah alasan terbesar aku tidak sepenuhnya hancur. Ibuku saling sabar menemaniku. Ia tidak banyak memberi nasihat, tapi kehadirannya cukup. Ayahku yang jarang menunjukkan perasaan, sering membelikan makanan kesukaanku tanpa berkata apa-apa. Itu cara dia menunjukkan cintanya. Raka, adikku, kadang mencoba menghibur dengan caranya yang kaku. "Ran, kalau kamu sedih terus, nanti aku gak bisa belajar tenang. Suara nangismu kedengaran sampai kamarku loh." Aku menatapnya. Lalu untuk pertama kalinya, aku tersenyum kecil. Suatu hari seorang teman lamaku dari kampus, Rika, menghubungiku. "Ran, aku dengar kabar tentang kamu. Aku tahu, mungkin kamu lagi gak mau ketemu siapa-siapa, tapi maukah aku ajak keluar sebentar?" Aku ragu. Aku takut orang akan menatapku dengan iba. Tapi akhirnya aku memberanikan diri. Kami bertemu di sebuah kafe kecil. Rika tidak banyak bicara. Ia hanya mendengarkan ceritaku sambil menggenggam tanganku. "Ran, aku tahu kamu kuat. Mungkin kamu belum percaya sekarang, tapi suatu hari kamu akan lihat betapa kuatnya dirimu," katanya. Aku menangis di depannya. Tapi tangisan itu berbeda. Bukan tangisan putus asa, tapi tangisan lega karena ada seseorang yang percaya padaku. Pelan-pelan aku kembali bekerja. Hari pertama masuk kantor terasa berat. Aku takut ditatap, takut ditanya. Tapi ternyata sebagian besar orang hanya menyapaku seperti biasa. Memang ada beberapa yang berbisik, tapi aku belajar untuk tidak peduli. Aku mulai sibuk dengan laporan, dengan rapat, dengan presentasi. Anehnya, pekerjaan yang dulu terasa melelahkan, kini menjadi penyelamat. Dengan sibuk, aku punya alasan untuk tidak terus memikirkan masa lalu. Aku juga mencoba hal-hal baru. Aku ikut kelas memasak di komunitas dekat rumah. Aku bertemu orang-orang baru, mendengar cerita mereka, dan merasa aku tidak sendirian. Ternyata banyak orang yang punya luka, tapi tetap berusaha tersenyum.
Aku juga mulai rutin menulis jurnal syukur. Setiap malam, aku memaksa diriku menulis 3 hal yang membuatku bersyukur. Kadang sesederhana, hari ini aku makan enak, atau hari ini aku bisa tertawa. Perlahan, aku belajar melihat hal-hal kecil yang dulu sering kuabaikan. Salah satu langkah tersulit adalah memaafkan. Bukan untuk Ardi, bukan untuk Sinta, tapi untuk diriku sendiri. Aku harus memaafkan diriku karena pernah menyalahkan diri, karena pernah merasa tidak cukup. Aku menulis di jurnal. Aku memaafkan diriku. Aku bukan gagal. Aku hanya disakiti oleh orang yang salah. Kalimat itu sederhana, tapi menuliskannya membuatku merasa lebih bebas. Aku juga kembali mendekatkan diri pada Tuhan. Aku sering menangis dalam doa, tapi kali ini bukan hanya karena sakit hati. Aku juga menangis karena merasa dikuatkan. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan setiap kali aku berdoa. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil minum teh. Aku melihat matahari terbenam, warnanya oranye keemasan. Aku tersenyum, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa mungkin aku bisa bahagia lagi. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Aku tahu lukaku belum sembuh sepenuhnya. Tapi aku juga tahu aku sedang berjalan ke arah yang benar. Aku bukan lagi Rani yang hancur. Aku Rani yang sedang belajar berdiri lagi. Setelah sekian lama jatuh bangun, setelah air mata yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya aku bisa sampai di titik ini. Aku bisa mengatakan bahwa aku bahagia, meski kebahagiaan ini lahir dari jalan yang penuh luka. Aku tidak akan pernah lupa hari-hari gelap yang kulewati. Hari-hari ketika aku merasa sendirian, ditinggalkan, dikhianati, kehilangan arah. Hari-hari ketika aku menangis sampai tubuhku lemas. Ketika aku bertanya pada Tuhan, kenapa aku harus melalui semua ini? Tapi aku juga tidak akan pernah lupa titik-titik kecil yang perlahan menyalakan kembali hidupku. Senyum ibuku, candaan adikku, perhatian kecil dari teman lama, dan keberanian pertama untuk menulis lagi, untuk keluar rumah lagi, untuk bekerja lagi. Semua itu adalah pijakan kecil yang akhirnya membawaku berdiri tegak. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Aku dulu percaya bahwa pernikahanku dengan Ardi akan selamanya. Aku percaya sahabatku Sinta akan selalu ada di sisiku. Aku percaya rumah tangga kecilku akan bertahan menghadapi apapun. Tapi nyatanya semua itu hancur. Dan aku pernah berpikir kehancuran itu adalah akhir dari segalanya. Ternyata aku salah. Kehancuran itu hanyalah sebuah bab, bukan keseluruhan buku. Aku mulai menemukan ketenangan ketika aku berhenti bertanya, kenapa aku? Dan mulai menerima kenyataan bahwa hidup memang kadang tidak adil. Aku berhenti mencari jawaban dari masa lalu dan mulai mencari alasan untuk tetap melangkah ke depan. Aku berhenti berharap orang lain menyelamatkanku dan mulai menyelamatkan diriku sendiri. Itu tidak mudah. Aku jatuh berkali-kali. Aku menangis lagi, aku merasa lemah lagi. Tapi setiap kali aku jatuh, ada suara kecil di dalam diriku yang berkata, "Bangkitlah Rani. Kamu masih bisa." Perjalananku untuk bangkit membawaku ke tempat-tempat baru, bertemu orang-orang baru, dan belajar hal-hal baru. Aku mendapat pekerjaan yang memberiku kesempatan untuk melihat perjuangan orang lain. Dan dari sana aku sadar betapa banyak orang yang hidupnya lebih sulit dariku, tapi tetap memilih untuk bertahan. Aku belajar dari mereka. Aku mengambil kekuatan dari mereka. Dan perlahan,
aku mulai bisa melihat diriku sendiri bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Di tengah perjalanan itu aku bertemu Bagas. Ia bukan pria yang datang dengan janji-janji manis atau sikap berlebihan. Ia datang dengan ketulusan yang sederhana. Ia tidak pernah memaksa aku untuk melupakan masa laluku, ia hanya menemaniku menjalaninya. Ia tidak pernah mencoba menutup lukaku, tapi ia hanya memberiku ruang untuk sembuh dengan caraku sendiri. Dari pertemuan itu aku belajar bahwa cinta sejati tidak datang untuk membuatmu bergantung, tapi untuk membuatmu merasa bebas. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku dengan Bagas. Mungkin kami akan bersama selamanya, mungkin tidak. Tapi yang aku tahu, aku sudah tidak takut lagi. Karena kebahagiaanku tidak lagi bergantung pada siapa yang memilihku, tapi pada pilihanku untuk mencintai diriku sendiri. Dan ketika aku sudah bisa mencintai diriku sendiri, aku bisa mencintai orang lain dengan cara yang lebih sehat, lebih tulus, dan lebih tenang. Hari ini, ketika aku menatap kembali ke masa laluku, aku tidak lagi hanya melihat luka. Aku juga melihat kekuatan. Aku melihat seorang perempuan yang pernah hancur, tapi memilih untuk tidak menyerah. Aku melihat seorang Rani yang pernah jatuh sedalam-dalamnya, tapi akhirnya berdiri lagi dengan lebih kuat. Aku melihat diriku bukan sebagai korban pengkhianatan, tapi sebagai seseorang yang menemukan arti hidup baru. Untuk kalian yang mendengarkan ceritaku, aku ingin mengatakan ini. Jangan pernah menganggap kehancuran adalah akhir dari segalanya. Kadang kehancuran adalah pintu menuju sesuatu yang lebih baik. Kadang, orang-orang yang meninggalkanmu justru membuka jalan bagi orang-orang yang lebih layak hadir dalam hidupmu. Dan kadang, kehilangan adalah cara Tuhan untuk mengajarkan kita menemukan diri kita sendiri. Aku tahu, banyak dari kalian mungkin sedang mengalami luka. Mungkin kalian juga merasa sendirian, merasa ditinggalkan, merasa tidak punya harapan. Tapi percayalah, kalian tidak sendirian. Ada banyak orang yang pernah berada di titik itu, termasuk aku. Dan kalau aku bisa melewatinya, kalian juga bisa. Hidup memang tidak selalu indah. Akan ada air mata, akan ada pengkhianatan, akan ada rasa sakit yang menghancurkan. Tapi setelah badai, selalu ada pelangi. Setelah gelap, selalu ada terang. Setelah luka, selalu ada kesempatan untuk sembuh. Kini aku berdiri di sini bukan sebagai perempuan yang disakiti, tapi sebagai perempuan yang bangkit. Aku tidak lagi marah pada Ardi. Aku tidak lagi membenci Sinta. Aku melepaskan semuanya. Bukan karena mereka pantas, tapi karena aku pantas untuk hidup dengan hati yang tenang. Inilah aku sekarang. Aku, Rani, perempuan yang pernah kehilangan segalanya, tapi akhirnya menemukan sesuatu yang lebih berharga. Diriku sendiri.